Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada hari ini, saya percaya dimanapun kita berada, walaupun kita di rumah, di perjalanan, atau di mana saja kita berada, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita hari ini. Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan pada minggu pagi ini. Kita mau siapkan hati kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kita, saudara. Kita mau bersyukur buat setiap kejadian yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita mau bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, saudara. Saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada hari ini, mari kita sama-sama angkat suara kita. Kita sembah Tuhan kita. Kita ucapkan syukur kita sama Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Syakarallah. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami, buat keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik ya Tuhan. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama kami, di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hosana bagi Raja kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik ya Bapa. Kau sungguh baik ya Bapa. Kau sungguh baik. Orang masyarakat Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau baik. Kau baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, panggil namanya. Kau sungguh baik, Yesus, yes Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, yes Lord, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, Yesus, namamu indah, Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau sembahmu Tuhan, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyembahmu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku
Karena itu kami mau lebih lagi bersama dengan Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, dimanapun kita berada saat ini saudara, saya mau ajak setiap kita bangkit berdiri. Kita mau beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarkan langit dan bumi memuji nama Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
semua masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Colek kanan kirinya bilang haleluya. Yes. Tiba saatnya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami bisa bersorak-sorai, kami bisa menari-nari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Tuhan gak pernah tinggalin kami sedetik pun ya Tuhan. Gak pernah tinggalin kami sedetik pun. Yes Lord. Engkau Allah kami ya Tuhan. Engkau sukacita kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau Allah Immanuel ya Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh yes Lord. Kami mau katakan Tuhan Yesus dengan iman. Cahaya
hamba kami datang ya Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan benar Tuhan dalam tersesat. Yesus, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Yesus Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Yes Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, yes Tuhan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau pengharapan kami Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Kau Allah Immanuel. Saudara, panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, panggil Immanuel. Ya Tuhan, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dan mulia saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, berilah kami semua saat ini hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup, dan tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Biarlah kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya, dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, dilawat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menerima masalah diberikan jalan keluar, dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, pakai hamba-Mu seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Biar setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema rahasia bersukacita dalam Tuhan diambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5-11, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya melanjutkan renungan firman Tuhan. Mungkin 2 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan dengan tema tentang bergaul dengan Allah, dan saya akan meneruskan renungan itu dengan cerita nanti Rasul Paulus pada waktu membuka jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi ini adalah kitab yang banyak berbicara tentang bagaimana bersukacita. Jadi kita akan belajar rahasia bersukacita dalam Tuhan, sekalipun kitab Filipi ini ditulis pada waktu Paulus dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Allah itu artinya mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Mempunyai hubungan pribadi di sini maksudnya adalah bahwa kita itu harus mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, ya, seperti dalam Yohanes 10 ayat 14, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, kalimat mengenal ini satu hubungan yang intim, yang dekat sekali, seperti hubungan suami istri, ya. Mengenal secara pribadi artinya mengenal suaranya, mengenal kehendaknya, mengenal kesukaannya, mengenal kepribadiannya, dan lain-lain. Ya, kita harus bisa membedakan antara kenal dan tahu. Ya. Kita tahu Presiden Jokowi, tapi apakah kita kenal secara pribadi dengan Presiden Jokowi? Belum tentu. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah sampaikan bahwa melayani Tuhan itu belum tentu dekat atau intim dengan Tuhan. Ya. Orang-orang yang melakukan kegiatan rohani belum tentu intim dengan Allah. Orang yang melayani Tuhan itu juga belum tentu mengerti isi hati Tuhan. Ya, kalau saudara baca nanti
Lukas 10 ayat 40 sampai 42 ya, dan Lukas 15 ayat 28 sampai 30 itu bercerita tentang Marta yang terlalu sibuk dengan pelayanan lalu merasa Maria tidak peduli dan minta Yesus untuk menyuruh Maria, dan Tuhan dikatakan Maria berkata kepada Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli, ya, seolah-olah merasa Tuhan Yesus tidak peduli akan kesusahannya, ya, protes, ya. Demikian juga cerita tentang anak yang hilang. Itu waktu anak sulung mengetahui bapaknya mengadakan pesta buat anak bungsu, ya, dia malah marah, ya. Dia iri hati, ya, karena dia sudah bekerja puluhan tahun mungkin tidak pernah pesta sebesar yang diadakan bapaknya buat anak bungsu, ya. Dia tidak bisa menyelami kasih dari bapaknya, ya. Jadi orang yang melayani Tuhan mungkin tanpa kekurangan belum tentu intim dengan Tuhan. Orang yang doanya panjang-panjang seperti dikatakan dalam Matius 23:14, ya, orang ahli Taurat, orang Farisi itu mengelabui orang dengan doanya yang panjang-panjang, ya, itu juga belum tentu dekat sama Tuhan, ya. Orang yang mengerti kitab suci, ya, mungkin pandai berkhotbah, ngerti banyak firman, itu juga tidak jaminan bahwa dia itu dekat sama Tuhan, ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat dalam Matius 2 ayat 4 sampai 6 waktu ditanya raja yang akan dilahirkan di mana, mereka langsung berkata, oh, di Bethlehem, ya, di Bethlehem. Tapi mereka nggak datang ke sana, mereka nggak ketemu dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 39-40 Tuhan Yesus juga berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, engkau menyelidiki kitab-kitab suci, tapi walaupun kitab suci itu berbicara tentang aku, engkau tidak datang kepadaku. Ya, artinya apa? Artinya mereka banyak hafal Alkitab, tapi nggak datang, nggak dekat sama Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, di dalam Matius 5:8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, ya, jadinya jauh hatinya, ya. Jadi orang yang memuliakan Tuhan melalui bibirnya, memuji Tuhan juga belum tentu dekat sama Tuhan. Keberhasilan dalam pelayanan juga bukan merupakan indikasi keintiman dengan Tuhan, ya. Di dalam Matius 7 ayat 22-23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, ya. Jadi orang yang kelihatannya pelayanannya hebat juga belum tentu intim dengan Tuhan, ya. Tuhan, kita mengaku kenal Tuhan boleh-boleh saja, tapi kalau Tuhan berkata aku tidak kenal engkau, ya, lah itu repot, ya. Kita mengaku sahabat Tuhan boleh saja, tapi apakah kita menjadi sahabat bagi Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang sahabat kita, tapi pertanyaannya apakah kita menjadi sahabat bagi Yesus, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana yang disebut di Alkitab orang yang intim dengan Tuhan, ya. Orang yang intim dengan Tuhan menurut Alkitab dikatakan dalam Matius 12 ayat 49-50. Ya, waktu itu ibu dan saudara mau ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, ya. Orang yang disebut ibu dan saudara laki-laki atau saudara perempuan itu adalah orang yang dekat, ya, orang yang puluhan tahun bersama kita sehingga kita tahu apa saja tentang dia. Nah, tapi Tuhan berkata yang disebut dengan ibu atau saudara laki-laki, saudara perempuan, artinya yang dekat sama Tuhan itu bukanlah yang dekat secara fisik, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya. Jadi kalau kita mengaku kita dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, pinter firman Tuhan, sering memuliakan Tuhan, kita nggak jadi pelaku firman Tuhan, itu belum masuk kriteria Tuhan
yang disebut dengan orang yang dekat sama Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau, ya ini ada kata jikalau ya, tidak semuanya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Ya. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita nggak melakukan firman Tuhan, ini sia-sia. Ya, Rasul Yakobus juga berkata, iman tanpa perbuatan, iman itu mati katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat adalah orang yang rela berkorban. Ya. Hari ini saya mau katakan, kalau saudara terlalu pelit kepada Tuhan, saudara tidak bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi menjadi sahabat Tuhan, bayarnya tidak sedikit, ya. Bayarnya mahal, ya. Memberikan nyawa, ya, memberikan segalanya. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau mengasihi bapakmu ibumu lebih daripadaku, engkau tidak bisa menjadi muridku. Engkau tidak layak menjadi muridku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham disebut sahabat Allah. Jarang orang di tokoh-tokoh Alkitab disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah, kenapa? Karena dia terbukti, bukan hanya ngomong, terbukti rela mempersembahkan anaknya yang tunggal yang diminta oleh Bapa untuk dipersembahkan, ya. Dan luar biasa sekali, pada waktu Abraham rela memberikan Ishak anaknya, Tuhan akhirnya melarang untuk membunuhnya. Bahkan dia bersumpah akan memberkati dia dan keturunannya berlimpah-limpah. Dia bersumpah, saudara, ya. Dan pada waktu itu Abraham menamai tempat itu menjadi Tuhan menyediakan, atau Yehovah Jireh, ya. Kejadian 22:14. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, kita tidak usah takut akan kebutuhan kita. Karena di situ dikatakan Tuhan menyediakan. Pada waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh mencari kebenarannya, Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, itu artinya juga berjalan dengan Tuhan, ya. Di dalam kemarin waktu saya sampaikan renungan sebelumnya, Nuh itu berjalan dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, bergaul dengan Allah. Nah, orang yang bergaul dengan Allah itu sama dengan berjalan dengan Allah. Nah, menurut Yohanes 10 ayat 4 dan Ulangan 31 ayat 8, ya, kalau Yohanes 10 dikatakan bahwa gembala itu, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi berjalan dengan Allah artinya Tuhan berjalan di depan, ya. Itu sama seperti Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berjalan dengan Allah artinya mengikuti iramanya Tuhan. Mengikuti iramanya Tuhan artinya apa? Mengikuti waktunya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. God's work done in God's way. Ya, Tuhan, jalan Tuhan itu dikerjakan sesuai dengan caranya Tuhan. Mengikuti iramanya Tuhan itu artinya mengikuti kecepatan langkah Tuhan atau God's speed. Ya, jangan menyalip Tuhan. Ya, Abraham pernah dijanjikan untuk
mendapatkan anak. Tapi setelah tua, istrinya sudah mati haid, belum dapat anak itu, anak yang dijanjikan. Lalu Sarah memberikan usul supaya Abraham menghampiri Hagar, ya. Hagar ini dijadikan istri, ya, pembantu dijadikan istri, lahirlah Ismail. Tapi ini bukan rencananya atau jalannya Tuhan, ya. Sehingga Tuhan berkata bahwa yang disebut perjanjian, anak perjanjian itu bukan Ismail, walaupun Ismail yang lahir dulu, tapi yang disebut anak perjanjian adalah Ishak, karena Ishak lahir sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, kalau Ismail menurut cara dan maunya Abraham dan Sarah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya mengikuti irama Tuhan artinya kita persis tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Harus sabar menunggu waktu Tuhan. Harus mengikuti caranya Tuhan. Harus mengikuti waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan bahwa banyak orang anak Tuhan seringkali berusaha dulu baru minta pimpinan Tuhan. Nah, ini keliru, ya. Harusnya kita kalau mau mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan kita, kita harus meminta dulu pimpinan Tuhan. Ya. Berjalan menurut maunya Tuhan beda dengan berjalan menurut maunya kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa, yang indah, yang mulia, yang memberikan damai sejahtera, mari kita ngikutin maunya Tuhan. Ya. Simon menangkap ikan semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Ya, dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6 ya. Tapi setelah perahunya dipinjam Tuhan untuk memberitakan Injil, Tuhan berkata, mari kita bertolak ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menerbangkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Saudara, berjalan bersama Tuhan dengan berjalan tanpa Tuhan beda. Berjalan menurut maunya Tuhan dan menurut maunya kita beda. Bedanya bukan sedikit, bedanya besar sekali, seperti tingginya langit dari bumi, kata firman Tuhan. Pada waktu Simon menjalankan firman Tuhan yang disampaikan untuk menangkap ikan, walaupun di tempat yang sama, walaupun dengan kapal yang sama, dengan orang-orang yang sama, dengan infrastruktur yang sama, tapi kalau yang disuruh Tuhan berdasarkan firman Tuhan, hasilnya luar biasa. Keberhasilan ditentukan bersama Tuhan. Keberhasilan ditentukan pada waktu kita mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada jemaat Filipi, ya. Ini waktu itu diceritakan bahwa Rasul Paulus itu ingin menginjil, memberitakan Injil di Asia, ya. Lalu mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini kisah Rasul 16 ayat 6-8 ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi perhatikan, Roh Kudus mencegah. Nah, jadi mereka tidak boleh berjalan menurut maunya sendiri, ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, luar biasa ya. Jadi mereka ke kiri, ke sana, ke sini, mereka tidak diizinkan. Nah, dicegah, yang satu dicegah, yang satu tidak diizinkan. Nah, lalu setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, saudara perhatikan kisah berikutnya ayat 9-12. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, saudara garis bawahi, Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Jadi Bapak Ibu perhatikan, pada waktu mereka ke Filipi, mereka berdasarkan pimpinan, jalan, dan rencana Tuhan yang terbaik itu. Dan nanti saudara akan melihat bahwa di Filipi ini Paulus dengan kuasa Tuhan mengusir roh tenung. Ya, di situ kisah 16 dan 18 mereka bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya. Pelayanan yang dipimpin oleh Tuhan akan menghasilkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Di sini kita melihat Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan yang banyak nasabahnya, ya. Karena di sini katakan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar, bukan satu tuan-tuannya, ya. Makanya pada waktu diusir, hamba perempuan ini jadi tidak bisa apa-apa lagi, ya. Orang tuan-tuannya ini jadi marah, terus mereka berbuat supaya Paulus dipenjara di Filipi, saudara. Itu ceritanya, saudara, ya. Jadi Roh Kudus bekerja luar biasa dalam pelayanan yang dipimpin oleh Tuhan. Kemudian Paulus juga waktu di penjara, ya, dikatakan ayat 23, mereka berkali-kali didera, dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh, saudara, ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa di penjaranya yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ada kata pasungan yang kuat, ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa sekali pujian di tengah malam, ya, midnight. Tengah malam memuji Tuhan dalam keadaan dipasung, dalam keadaan dibelenggu, tapi terjadi gempa bumi. Efek daripada pujian itu mengakibatkan gempa bumi yang hebat, saudara, ya. Mengingatkan kita waktu Yeriko, orang Israel, ya, mengalahkan Yeriko itu, ya. Mereka mengelilinginya 7 hari, kemudian melakukan puji-pujian dan tembok Yeriko dibuat Tuhan hancur, ya. Dan ini juga sama, terbuka semua pintu, ya, sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka dan belenggu terlepas, ya. Saudara, kalau saudara ada di dalam jalannya Tuhan, dalam pimpinannya Tuhan, saudara memuji Tuhan, maka belenggu-belenggu rohani itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga pada waktu kepala penjara dan mengetahui itu terjadi, dia akan mau bunuh diri, ya. Tapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Lalu begitu masuk, dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Apa yang harus kau perbuat supaya aku selamat? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, sudah lihat, penginjilan luar biasa terjadi, KKR luar biasa terjadi, jiwa-jiwa atau ikan-ikan itu datang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia dan keluarganya diselamatkan. Mereka berpesta di keluarga tempat kepala penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Banyak orang saat ini ya hidup kelihatannya tidak di penjara, tapi rohnya tidak bersukacita. Ya. Nah, kita belajar hari ini dalam tulisan di dalam Filipi 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara. Dia berkata, melainkan telah Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Filipi beberapa kali, ada 16 kali kira-kira kata-kata bersukacita, bersukacitalah ya. Filipi 4, bersukacitalah selalu dalam Tuhan, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tubuhnya Paulus di penjara, tapi rohnya bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang sebaliknya, tubuhnya bebas, jiwanya depresi, tertekan, terbelenggu, terpenjara dengan kesedihan dan kecemasan, ya. Ketika seseorang sedang dipenjara, hatinya tetap bersukacita. Kenapa? Bahkan dia bisa menasihati orang lain untuk tetap bersukacita. Paulus ini, mengapa? Karena Paulus ini meniru Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ini. Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Orang yang bersukacita adalah orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Orang yang sombong, mementingkan diri sendiri, tidak akan ada sukacita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu berbeban berat, ya. Kemudian pikulah aku yang kupasang kepadamu, ya. Ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya. Saudara, di Filipi ini seringkali terjadi paradoks, ya, kebalikan. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang budak, ya, budak belian, tetapi ayat 9 berkata Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Merendahkan diri, ditinggikan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita juga harus seperti Paulus meniru Tuhan Yesus, ya. Pada waktu dia meniru Tuhan Yesus, hatinya penuh sukacita. Karena Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri, dia rela memberitakan Injil kemanapun pimpinan Tuhan dia jalan, ya. Dia mengosongkan dirinya juga seperti Kristus, ya. Mengosongkan diri ini artinya mengikuti kehendak Bapa dan tidak mengikuti kehendak daging, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengosongkan diri tidak menuruti keinginan daging, ya, sama dengan berpuasa, ya, mau mengikuti maunya Roh Kudus, mau mengikuti maunya Tuhan. Ya, ini seperti berpuasa, ya. Saya ingat puasa Yesaya 58 ayat 3-12 dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga, ya. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga. Nah, ini rahasianya, saudara. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan engkau mendesak-desak semua buruhmu, ya. Jadi Yesaya mengatakan bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan, ya, mengosongkan diri yang dikehendaki Tuhan itu supaya membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan pemfitnah, dan seterusnya, saudara, ya.
Yang dalam puasa Yesaya ini, saudara, intinya adalah bukan soal makan dan tidak minum, ya, tetapi soal penguasaan diri. Ya, puasa dengan tidak makan itu mudah, tapi mematahkan emosi itu bagian yang paling sulit. Mematahkan belenggu kelaliman, belenggu kesombongan, itulah bagian yang tidak mudah dalam puasa. Biasanya pada saat orang lapar, mereka menjadi mudah marah, mudah tersinggung, sangat sensitif, sehingga banyak orang yang berpuasa tapi mereka marah-marah dan mudah tersinggung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba seperti Tuhan Yesus, itu artinya bersedia berkorban buat kebaikan orang lain. Ya, sama seperti Paulus memberitakan Injil. Ya, dia didera, dia menderita. Tujuannya supaya orang lain diberkati. Ya. Tadi Yesaya 5:8-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumah orang miskin tak punya rumah, ya, dan memberikan pakaian kepada yang telanjang. Saudara, kalau kita melihat saudara kita kekurangan dan kita tidak mau menolong atau menutup pintu hati kita, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita? Kata 1 Yohanes 3 ayat 17, saudara. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya mau bercerita tentang seorang pendeta, saudara, ya. Jadi saya punya teman seorang pendeta. Nah, pendetanya itu menulis buku, lalu dia bercerita nih. Saya mau bacakan kepada saudara cerita teman saya ini, saudara, ya. Dia bilang begini: suatu ketika istri saya sedang hamil anak kami yang keempat. Waktu itu usia kandungan istri saya sudah memasuki bulan yang ke-6. Kemudian ada seorang perempuan yang juga sedang hamil, ya, hamil 9 bulan, ya, datang ke rumah kami dan mengatakan kalau dia adalah saudara dari istri saya. Saya kaget karena selama ini istri saya tidak pernah mengenalkan saudaranya sendiri kepada saya. Setelah saya tanya kepada istri saya, anehnya istri saya juga tidak tahu saudara ini saudara dari mana asalnya. Akhirnya perempuan itu menjelaskan bahwa kakek istri saya dan kakeknya adalah bersaudara, katanya. Ya. Pada waktu saya tanya siapakah suaminya atau anak dari yang dikandungannya ini, perempuan itu tidak tahu, katanya, saudara. Ya, wah, ini luar biasa ini. Nah, perempuan itu datang ke situ mau nginep, ya, di situ 3 hari dan mau pinjam pakaian pada istrinya, orangnya kurus, sedangkan orangnya datangnya orang gemuk, saudara. Dia tulis begini: kemudian saya berusaha menolongnya dengan cara memulangkannya ke Manado, karena perempuan ini mengaku tidak memiliki saudara sama sekali di Jakarta. Akhirnya dengan bantuan beberapa teman, saya mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli tiket ke Manado dan untuk biaya melahirkan. Sudah selesai, akhirnya wanita ini pergi, saudara, setelah 3 hari. 3 bulan kemudian, ketika usia kandungan istrinya itu 9 bulan, tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu rumah kami, katanya. Dan ketika dibuka, ternyata wanita itu lagi. Ternyata wanita itu waktu itu tidak jadi pulang dan sekarang datang ke rumah untuk meminta uang untuk anaknya yang sakit untuk membeli obat. Ya. Pendeta itu menulis begini, saudara: saya sudah punya pengalaman bagaimana merawat anak yang sakit dan biayanya besar, ya. Akhirnya saya masuk ke kamar dan berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata dalam doa itu Tuhan berbicara kalau Tuhan sendiri yang menyuruh perempuan itu datang ke rumah agar saya membantunya. Lalu Tuhan, ya, kalau Tuhan sudah bicara, ya, itu berarti sesuatu yang serius dan bukan candaan semata, ya. Saya coba cari uang di dompet, ada beberapa lembar, ya. Tapi Tuhan mengatakan kalau yang akan saya berikan kepada perempuan itu, kalau zaman di dompet itu kurang. Saya memiliki simpanan uang yang rencananya akan saya pakai untuk biaya kelahiran anak kami. Saya mencoba bertanya kembali dengan Tuhan, dan dia mengatakan agar saya mengambil uang simpanan itu untuk membantu perempuan tersebut. Tetapi Tuhan kalau sudah berbicara tidak main-main. Akhirnya uang saya dan di dompet dan uang simpanan saya berikan semua kepada perempuan itu, katanya, ya. Lalu perempuan itu pergi, ya, saudara. Luar biasa, ketika istri saya melahirkan, datang beberapa orang yang masing-masing memberi sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk membiayai seluruh biaya persalinan istri saya. Lalu pendeta ini cerita begini, saudara. Ya, ini tidak mudah, saudara. Dia bilang begini: saya benar-benar mengalami
bagaimana beratnya memberikan sesuatu yang sedang kita butuhkan kepada orang lain. Ketika kita lapar dan ingin makan, tetapi kita harus memberikan kepada orang lain makanan tersebut. Inilah puasa gaya Yesaya. Berikanlah apa yang kau butuhkan kepada orang lain. Berikanlah apa yang berharga bagimu. Ya, Tuhan akan melihat ketulusan hati kita waktu kita memberi kepada orang lain. Ya, jadi tidak dengan terpaksa atau dengan menjadi keharusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengalami, saudara ya, bulan Mei kira-kira ya tahun ini, saya waktu itu siang-siang makan bersama istri di sebuah restoran yang ada restoran bakmi ya saudara ya. Pas saya makan habis kira-kira berapa menit itu ada seorang pendeta saudara. Tapi pendeta itu mungkin nggak kenal saya ya sama istri ya. Pendeta itu datang sama istri sama 2 orang anaknya makan saudara. Lalu saya habis selesai makan, kita mau bayar, saya bilang sama istri saya, Mam, tolong nanti kalau bayarin sekalian pendeta itu ya, tapi diem aja, nanti kita keluar gitu ya. Terus istri saya datang membayar di kasir, yang punya bilang, emangnya siapa itu? Ya saya bilang, Pak itu pendeta. Istri saya bilang, Pak itu pendeta. Oh iya ya, tapi jangan bilang-bilang ya kalau dibayarin kami. Iya. Nah setelah itu kayak pergi saudara ya. Bulan depannya saudara, saya memberitakan firman di GKRI juga di Kelapa Gading saudara. 2 kali ibadah, pas ibadah kedua siang hari, sebelum ibadah siang hari saya makan di sebuah restoran di sana juga saudara, di Kelapa Gading sama Lydia waktu itu ya. Bulan Juni itu mau bayar, ternyata sudah dibayari juga saudara. Ternyata itu salah satu jemaahnya GDS saudara ya. Saya lihat, kemudian saya tanya orang yang membayari saya itu ibu sama bapak ya, saya tanya, saya doakan juga, nanti namanya saya catat saudara ya. Dan di sini saya melihat ya, Tuhan itu luar biasa nggak? Tuhan itu ya pernah berkata, berilah maka kepadamu akan diberi ya. Ada hukum tabur tuai yang luar biasa ya. Kalau kita menuai kebaikan, menanam kebaikan, pasti kita menuai kebaikan. Kalau kita menanam yang jahat, kita juga akan menanam yang jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan ya, di Filipi pun Paulus berkata dia menerima persembahan saudara dari jemaatnya melalui Epaphroditus ya. Filipi 4:16 ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Ya, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sudah perhatikan ayat 19 Filipi 4 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan tidak mau utang. Ya. Kita baik sama orang, Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena ada tertulis, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, kata Tuhan. Memenuhi segala keperluan ini bukan hanya soal duit saudara, tetapi juga kebutuhan kita dalam banyak hal ya. Nah, saya mau bersaksi saudara tentang Lydia ya. Mungkin Lydia belum sempat ketemu dengan Bapak Ibu, tapi waktu bulan Juni sempat kembali ke Indonesia dan ya saya ajak ke GKRI yang lain karena sana ada ibadah juga, bisa ketemuan ya. Saudara, waktu Lydia mau ke Indonesia itu saudara ya, Lydia itu harus ngurus paspornya karena paspornya habis saudara ya. Jadi kalau nggak diurus nggak bisa kembali ke Indonesia ya. Jadi dia ngurus ke paspor ke kedutaan Indonesia di Belanda saudara ya. Tapi setelah dia itu ngurus, dijanjikan 2 minggu saudara. Ya memang biasanya 2 minggu ya. Setelah 2 minggu datang,
Ternyata belum selesai, saudara. Dijanjikan lagi 3 minggu karena katanya antriannya panjang, ya. Dari Dawu ke Den Haag itu 4 jam, saudara, naik bus sama naik kereta, saudara, ya. Cukup jauh juga, saudara, ya. Sudah 3 minggu datang, orang yang bilang lagi suruh 2 minggu lagi, saudara, ya. Padahal tiket sudah dipesan, oleh-oleh sudah dipesan, saudara, ya. Jadi harus ganti lagi jadwal tiketnya, harus menghubungi, dirubah lagi, ya. Dan minggu keempat yang menjanjikannya suruh 2 minggu lagi tadi pulang ke Indonesia, saudara, ya. Nah, jadi minggu kelima akhirnya Lydia ke kedutaan besar lagi, ketemu pengganti orang yang janji waktu itu, saudara, ya. Waktu ketemu orang pengganti ini, orangnya malah bilang gini, saudara, oh belum selesai juga. Waduh, saudara, ya, udah 5 minggu, saudara, belum selesai. Lalu ditanya Lydia, kapan selesainya? Kalau yang sebelum-sebelumnya bilang bisa seminggu, udah 2 minggu, ini malah nggak bilangnya, oh nggak tahu kapan selesainya. Aduh, saudara, memang Indonesia bener ini. Aduh, saudara, padahal 3 hari lagi harus pulang tiketnya, kalau ganti lagi juga repot. Udah gitu bulan Juli itu visanya habis, saudara. Harus juga, bukan hanya paspornya yang habis, tapi visanya juga harus diurus juga. Jadi kalau itu harus diurus berkali-kali, berarti Lydia nggak jadi cuti. Bisa 3 bulan lagi baru bisa ke Indonesia. Padahal ada oleh-oleh yang sudah dibeli, saudara. Kalau oleh-olehnya expired, saudara, dikirim itu harganya bisa jutaan, saudara, ke Indonesia, ya. Jadi waktu itu kemudian Lydia ya WA call ke kami, ya, suami, ya, Pak, saya sama istri saya. Saya lihat Lydia yang agak lesu begitu. Lalu saya tanya Lydia, mari, Lydia mau nggak kalau kita minta petunjuk dari Tuhan, saya bilang gitu. Mau, Pi, dia bilang begitu, ya. Waktu dia itu, terus saya tanya, mau baca firman Tuhan dari mana? Renungan. Oh, Lydia bilang, Lydia biasanya membaca renungannya pakai bahasa Inggris, Pi. Oh ya, nggak apa-apa, yuk kita baca, yuk kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan, lalu membaca Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, dibilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi di renungan itu, saudara, kalau diterjemahkan dikatakan bahwa bagaimana kita bisa mengubah hati seseorang? Oh, nggak mungkin. Ya, kita mungkin bisa menahan ledakan amarah seseorang dengan mengikatnya dan menyumbatnya, ya, di mulutnya. Tapi kita tidak berdaya untuk mengubah hati seseorang. Lalu saya bicara begini kepada dia, Lid, ini kelihatannya kondisimu nih sulit ini. Tidak ada seorang pun yang bisa nolong ini. Kondisinya udah berat begini, ya. Tidak ada yang bisa ngubah hati manusia. Tapi di renungan itu dibilang bahwa ada Tuhan yang bisa mengubah hati, katanya, ya. Tuhan itu bisa mengeraskan hati orang, bisa melemburkan hati orang. Nah, kuasa untuk mengubah hati Tuhan tuh, mengubah hati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Kalau kita berdoa, minta Tuhan, nah Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa bekerja, ya. Ya, tapi sebelumnya tadi sebelum kami renungan, saya bilang dulu sama Lydia, Lid, kalau engkau mau minta pimpinan Tuhan dalam masa-masa seperti ini, jangan sakit hati, ya. Jangan marah, jangan sedih, jangan pahit hati, jangan mengeluh, karena kalau kita ingin roh Tuhan bekerja, kita harus tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, di dalam Galatia 5 dikatakan begitu, ya. Jadi kalau kita ingin Tuhan rohnya bekerja, mari kita jangan bersungut-sungut, kita jangan marah-marah, jangan tersinggung, biar Tuhan yang ambil alih, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu baru kami berdoa yang mendapatkan firman Tuhan itu, ya, saudara. Lalu setelah kami mendapatkan petunjuk firman Tuhan itu, kami berdoa bersama-sama, ya, karena renungan itu mengatakan hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Nah, saudara, sebelum berdoa, saudara, beberapa jam sebelumnya Lydia itu menghubungi teman kampusnya yang magang di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda, ya. Lalu Lydia
menginformasikan keadaannya, tapi kayaknya belum dibaca. Ya sudah deliver, mungkin belum dibaca ya saudara. Nah, setelah kami sekeluarga berdoa, sekitar 1-2 jam kemudian Lydia menerima WhatsApp dari teman yang magang tersebut, saudara. Lydia diminta mengambil paspor besok pagi di Den Haag jam 2 siang, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang turun tangan, saudara. Tidak ada yang bisa menolaknya, saudara. Orang magang itu kan bukan petugas resmi ya, tapi bisa dipakai Tuhan. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mengubah hati seseorang. Tuhan dapat mengubah keadaan. Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan dapat mengubah persoalan menjadi berkat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, bersedia berkorban untuk orang lain. Kita taat kepada Tuhan, merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Taat sampai mati di atas kayu salib. Pada waktu kita taat, berkat Tuhan sedang dalam perjalanan kepada kita. Abraham taat, dia diberkati Tuhan pada waktu dia mau taat mengorbankan Ishak. Ishak taat pada waktu keadaan negeri sedang kelaparan, dia tidak boleh ke Mesir, dia tinggal di Gerar, dia taat. Kita berkata, Ishak menabur di tempat itu, menuainya 100 kali lipat, luar biasa, menjadi orang yang sangat diberkati, sangat kaya. Karena orang yang taat itu semua kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Yang kedua, manakala kita sungguh-sungguh mau berbuat kebaikan untuk orang lain, sedia berkorban bagi orang lain, maka firman-Nya akan digenapi. Berilah maka kepadamu akan diberi, ya. Jangan dikatakan juga, barang siapa memurah hatinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan, ya. Nah, saudara, ada tertulis juga, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat siang hari ini memberikan kita sukacita, memberikan kita pertolongan dari Tuhan turun atas kita, membuat kita ditinggikan oleh Tuhan. Karena pemazmur berkata, ya, jangan mengangkat tinggi tandukmu, jangan bersih tegang leher. Dari manakah peninggian itu? Peninggian itu bukan dari barat, bukan dari timur, tetapi dari Tuhan. Ya. Tuhanlah yang berkuasa meninggikan, menurunkan seseorang. Tuhan berkuasa atas kerajaan manusia. Ya. Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia bisa melakukan segala berkat dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah karakter Kristus ada dalam diri kita. Taat, mengosongkan diri, bersedia memberikan kebaikan bagi orang lain, merendahkan diri kita. Dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan, suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah suara firman Allah dan kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam diri anak-anak-Mu, sehingga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pelaku akan firman Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat doa-doa dijawab, melihat keperluan dicukupkan oleh Tuhan, berkat jasmani maupun rohani turun atas setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kecukupan, bahkan berkelimpahan. Yang menerima masalah diberikan jalan keluar, karena Tuhan adalah jawaban setiap masalah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya kembalikan.